Di masa gelap Orde Baru, kata hadiah memiliki makna ironis dan tragis luar biasa. Terutama kalau membandingkan hadiah untuk anak presiden dengan keluarga biasa. Sialnya, hadiah selalu dimaknai sebagai bagian dari upaya memandirikan bangsa. Sesuatu yang populer sebagai swasembada. Suatu capaian yang hingga hari ini masih dianggap sebagai ukuran kemajuan. Swasembada sendiri dalam hubungan antar bangsa sering diejek sebagai mental local pride, suatu kebanggaan sesaat yang dilebih-lebihkan. Mengingat hadiahnya globalisasi sesungguhnya telah meruntuhkan hal seperti itu. Mari bernostalgia. Kembali pada ironi tentang hadiah dari bapak ke anak di masa Orde Baru. Dulu, ketika seorang anak telah menginjak usia akil balik, salah satu hadiah paling wah adalah televisi untuk ditaruh di kamarnya sendiri. Tapi, Pak Harto memberi hadiah masing-masing anaknya tidak sekedar televisi, melainkan stasiun televisi. Bahkan, makin menjadi-jadi, ini bukan sekedar hadiah mobil. Hingga antar saudara kandung Bambang dan Tommy pun saling bersaing mendapatkan pabrik mobil. Demikianlah, hingga bisnis keluarga besar ini menggurita sampai ke hal-hal yang tidak lumrah. Bahkan ada yang membuat kita geli, yaitu hadiah pabrik kondom di Banjaran, Bandung. Ya, mungkin si bapak tahu, kekuasaan dan kekayaan berkonsekuensi pada libido yang makin tak terkendali. Ironisnya, sekali lagi, hal tersebut selalu saja dibalut sebagai bagian dari swasembada yang tentu saja menggunakan uang negara untuk membangunnya. Dan mudah diduga, proyek seperti itu tak berumur panjang, amburadul, dan akhirnya sekalipun tetap ada, pasti akan beralih ke pemilikan. Untuk itu, coba saya minta semua berdiri. Kalau sudah berdiri, agar supaya boleh bicara tapi bibirnya tidak boleh dibuka. Silakan. Lalu, apa yang menjadi hadiah bagi ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77? Minggu lalu, tim nasional sepak bola Indonesia U16 berhasil menjuarai Piala AFF. Kemenangannya diklaim sebagai hadiah bagi momen Agustusan tahun ini tentunya. Tapi, seorang pengamat sepak bola mengejek agar hal tersebut jangan dibesar-besarkan. Usia di bawah 16 tahun, ini bukanlah ukuran keberhasilan di masa mendatang. Di level ini, semestinya prestasi bukan menjadi parameter. Di usia ini, para pesepak bola masih diharapkan bermain untuk kegembiraan, bukan kengototan, apalagi mengejar prestasi instan, di mana sportivitas, mentalitas, dan hal-hal non-teknis lebih penting dikedepankan. Masih di bulan yang sama, pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, mengklaim beroleh penghargaan atas keberhasilannya berswasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan. Bahkan, ini bagian yang tak terlalu ditonjolkan adalah kurunnya antara 2019 hingga 2021. Tidak kurang, Presiden Jokowi sendiri menandaskan bahwa selama 3 tahun terakhir, Indonesia sudah tidak melakukan impor beras umum, tapi bukan beras premium. Di titik inilah, kemudian timbul gugatan dan perdebatan.
karena tak kurang dari 4 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, bahkan Pakistan ini merasa bahwa pada kurun waktu tersebut masih melakukan ekspor beras umum ke Indonesia. Nah, saat kita telisik lebih mendalam, terdapat 2 prakondisi yang berbeda. Jika kita melulu bersuasembada, tentu konsekuensinya harga beras justru semakin mahal. Beras impor selalu digunakan sebagai argumentasi sebagai penstabil harga agar beras umum tetap murah. Lalu, swasembadanya di mana? Demikianlah selalu terdapat banyak kontradiksi yang tampak di permukaan tidaklah seindah realitas sesungguhnya. Kalau kita memaknai usia 77 tahun Indonesia, dari sisi nilai budaya Jawa, angka 77 berunsur angka 7 yang dalam bahasa Jawa disebut pitu. Masyarakat Jawa sangat mengagungkan angka ini sebagai segala hal baik. Sesuatu yang menunjukkan kesadaran akan keterbatasan, kebutuhan akan kebersamaan, dan kesediaan berbagi secara adil kepada sesama. Coba kita urai satu persatu makna lanjutannya. Pertama, pitulungan. Inilah kata yang paling sering digunakan, yang berarti pertolongan. Tentu saja pertama-tama pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari keberuntungan. Keberuntungan dari watak baik bangsa ini saling tolong-menolong dan gotong royong. Kedua, pitutur berarti dasar pelajaran. Ini bukan saja dari pengalaman yang di masa lampau, bukan sekedar catatan sejarahnya, tetapi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Yang sialnya, dalam konteks bangsa ini di masa sekarang atau bangsa kini, justru lebih suka menggunakan materi pelajaran dari bangsa lain, tinimbang menggali pitutur luhur dari bumi ini sendiri yang sesungguhnya berserak di mana-mana. Ketiga, pituduh. Agak mirip maknanya dengan pitutur, tapi bermakna vertikal. Nasihat yang tua ke yang muda, dari masa lalu untuk hari ini dan masa depan. Dan sebaik-baiknya pituduh adalah yang dilakukan terhadap diri sendiri. Sebuah introspeksi yang kadang orang selalu lupa ketika jari telunjuk menuding ke depan, 4 jari menunjuk ke belakang. Sekarang, keempat, pituas, yang secara harafiah berarti bayaran, ongkos, atau ganti rugi. Kesadaran bahwa kondisi hari ini memiliki korelasi langsung yang tak terpisahkan dari masa lalu, bukan sekedar sejak 77 tahun lalu saat negara ini diproklamasikan, tapi terentang jauh ke belakang. Kita berhutang budi pada masa lalu, pada para bapak bangsa, pada para pemberani yang telah rela berkorban. Kelima, pitungkas yang berarti pesan. Pesan dari masa lalu, pesan hari untuk hari ini, dan utamanya pesan untuk masa depan untuk jangan terburu-buru. Sesuatu yang tampak nyata dalam makna kerja, dan kerja yang bukan sekedar mengejar ketertinggalan, membayar balik waktu dan dana yang terlalu banyak terbuang. Tak pernah ada kata terlambat, walau juga tak selalu butuh kata percepatan. Kemudian, pitu yang dalam kasanah budaya akrab dengan konsep mitoni yang intinya adalah memohon keselamatan untuk si ibu, dalam hal ini Ibu Pertiwi, maupun si anak yang bisa dipahami sebagai generasi penerus di masa depan. Itulah hadiah terbaik bagi bangsa ini. Melihat kembali ke dalam hingga muncul kredo, pulih lebih cepat, bangkit
lebih kuat. Pada satu sisi, terjadinya pembunuhan ajudan yang melibatkan Irjen Verdi Sambo juga sebuah ironi. Saat ketika para pembenci polisi yang akut, khususnya dari kelompok salah paham, memiliki posisi dan panggung yang sama dengan mereka yang bernalar bahwa memang banyak hal salah dalam manajemen institusi kepolisian. Kalau bagi kelompok itu, apa yang terjadi adalah cara indah dari Tuhan untuk menunjukkan betapa bobroknya institusi tersebut. Bagi kedua kelompok, ya inilah momen terbaik untuk bersih-bersih kepolisian, yang bila terwujud adalah juga hadiah terbaik bagi bangsa ini. Keribetan, kecanggungan, dan juga kelambanan pengusutan peristiwa ini bukan saja membuat masyarakat makin marah, tapi terutama makin tidak percaya pada kejujuran, integritas, dan kredibilitas kepolisian. Tak kurang Pak Jokowi sendiri sebagai presiden tak sekedar menunjukkan keprihatinan, kegusaran, bahkan tak bisa dipungkiri ada kemarahan. Peristiwa ini harus dipahami menunjukkan betapa suaranya kehidupan semu demokrasi, atau yang boleh dikatakan, ya betapa suramnya kehidupan semu demokrasi yang dilandasi hibridisasi kerakusan, kapitalisme, dan stigmasi spiritualitas. Di sini menjadi penting ya menengok kembali hal-hal baik dari angka 77. Bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, harus mau belajar kembali, mendengar pesan dari masa lalu, berani membayar kesalahan, dan terutama jangan terobsesi dengan segala hal yang berbau percepatan. Tahun di mana kita butuh introspeksi jauh ke dalam, bukan terobsesi pada hadiah apapun. Tetapi perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia saat ini tidak berada pada posisi yang baik-baik saja. Setelah hampir 2,5 tahun, dunia, seluruh negara mengalami sakit berbarengan, sakit bersama-sama karena pandemi COVID-19, dan baru akan melakukan pemulihan, tapi muncul sesuatu yang dadakan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.